baik dan sehat selalu ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Nah, semoga dengan diawali berdoa tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kita mendapatkan berkah dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Udin hadir, Karim hadir, Rahman hadir, Yana hadir, Siti hadir. Oke, semuanya hari ini lengkap ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian tolong siapkan terlebih dahulu buku dan alat-alat tulis untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, baik, sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, siap. Masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu yang kemarin tentang apa? Ingat, Bu. Apa ya, pembelajaran kemarin tentang apa? Infak dapat menyucikan jiwa. Iya, infak dapat menyucikan jiwa. Nah, itu ada yang ingat ya, maksudnya seperti apa? Infak dapat mensucikan jiwa dan menambah keberkahan. Ya, ada yang ingat? Coba yang di depan, Karim, apa? Yang lain, ada yang ingat? Pembelajaran yang kemarin itu tentang infak dapat mensucikan jiwa dan menambah keberkahan. Apa ayo? Infak dapat mensucikan jiwa dan menambah keberkahan. Dengan berinfak dapat mensucikan jiwa seseorang hamba dan harta yang dimilikinya akan bertambah berkahnya, dan karena di dalam infak tidak ada lagi hak orang lain karena sudah ia infakkan. Bagus. Nah, jadi pembelajaran kita yang kemarin itu tentang infak dapat mensucikan jiwa dan menambah keberkahan. Nah, jadi dengan cara kita berinfak, jiwa kita akan suci dan harta yang kita miliki itu akan bertambah berkah. Karena apa? Karena di dalam harta kita itu kan tidak semuanya milik kita, tetapi ada hak orang lain. Dengan kita infakkan itu, maka dalam harta kita itu tidak ada lagi harta milik orang lain, hak orang lain. Nah, jadi itu. Oke, pembelajaran kita hari ini itu masih berkaitan dengan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang kuatkan iman dengan berbagi. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih menguatkan iman dengan berbagi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan terjemah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, dan dapat menjelaskan isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, baik, di sini Ibu ada gambar. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada gambar apa? Kelihatan tidak? Gambar tangan. Gambar tangan. Terus ada lagi gambar apa? Gambar duit. Apa lagi? Oh, ini menggambarkan tentang duit. Oke, orang memberi uang ya, memberikan sesuatu kepada orang lain. Oke, jadi dari sini kita akan mengetahui lebih detail lagi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit
tentang itu tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, di sini ada hadisnya. Coba ibu tolong bacakan hadisnya. Siapa yang mau membacakan? Siapa? Rahmani. Yang hadis yang pertama yang dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihu ibadu fihi illa malakan yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma aqif mumsikan khalaqan wa yaqulu akharu Allahumma aqif mumsikan khalaqan." Apa penanya? Iya. Coba si Udin tolong bacakan artinya. Terjemahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada suatu hari pun ketika seseorang hamba melewati baginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya," sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bahkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim." Oke, terima kasih kepada Rahman yang membacakan hadisnya tadi dan juga kepada Udin yang membacakan terjemahnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti harta orang-orang yang berinfak, dan Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Nah, jadi sesungguhnya malaikat itu mendoakan kepada orang-orang yang berinfak atau membagikan hartanya kepada orang lain. Jadi tentang kuatkan iman dengan berbagi. Tadi ada hadis riwayat siapa yang pertama? Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ya. Nah, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ini tadi dijelaskan bahwa tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua orang malaikat, lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa saja yang menafkahkan hartanya." Nah, jadi malaikat tadi mendoakan seseorang yang berinfak malaikat akan mendoakan seseorang yang berinfak tadi agar diberikan penggantinya. Kalau misalnya di akhirat itu berupa pahala. Dan tadi ada juga yang satunya mendoakan kepada orang yang tidak mau berinfak itu kehancuran. Orang yang bakhil yang menahan hartanya itu didoakan oleh malaikat supaya diberikan kehancuran. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah.
Ada yang ingin ditanyakan dulu tentang hadis yang pertama? Ada? Tidak ada? Oke, tidak ada, semuanya paham sebenarnya. Tadi ada hadisnya dan juga ada terjemahnya, serta dijelaskan juga tentang hadisnya. Nah, kemudian yang kedua, di hadis yang kedua itu ada riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Coba perempuannya ibu minta tolong kepada Yana bacakan hadisnya. Ada Bapak. Hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Ya, terus. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadul ulya khairun minal yadi sufla wa buda iman ta'ulu wa khairu sadaqati an zahri gina wa man yastawi waman yasta'fif yukif farullah waman yasta'fif yuginillah. Hadis riwayat Bukhari. Oke, terima kasih. Selanjutnya si Hakim tolong bacakan terjemah hadisnya. Oh, Karim, maaf. Hakim jadi. Ya, silakan bacakan. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, maka Allah memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Iya, bagus. Nah, yang kedua ini tadi ada hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Di sini dikatakan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, maksudnya itu kayak apa ya? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi daripada meminta. Iya, bagus, lebih baik memberi daripada meminta. Nah, jadi tadi kata temannya bahwasanya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, yang mana maksudnya itu adalah lebih baik orang yang memberi daripada yang menerima. Nah, selanjutnya di sini maka mulailah untuk orang-orang yang memberi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Nah, jadi bersedekah ini juga orang itu sudah memiliki kecukupan untuk dirinya. Kalau misalnya tidak orang itu belum cukup dan itu hanya cukup untuk dirinya, tidak nanti saja dia bersedekahnya, cukup dulu untuk dirinya sendiri. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, maka Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, di sini juga Allah akan memelihara dirinya sebagaimana barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, maka Allah juga akan memelihara dirinya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkan. Nah, di dalam Quran surah Ibrahim kan dijelaskan di dalam ayat sana bahwa barang siapa yang merasa cukup dengan nikmatnya, maka akan aku tambahkan, kata Allah. Dan apabila ia tidak mensyukuri nikmatnya, maka Allah tidak juga akan segan memberikan nikmat yang lain-lainnya. Kalau misalnya kita mensyukuri nikmat yang sedikit, otomatis Allah akan menambahkan nikmat yang banyak. Nah, jadi yang kedua tadi ada hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Hizam dari Hakim.
semuanya adalah sudah paham ya. Nah, coba ibu ingin tanya kalian. Nah, di sini tadi kan judul materi kita kuatkan iman dengan berbagi. Nah, maksudnya itu apa hubungannya berbagi dengan dengan kuatkan iman? Ada yang bisa lah coba berikan pendapatnya. Apa hubungannya? Dari tadi kan di sini dijelaskan bahwa ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ini tadi yang tentang malaikat mendoakan seseorang yang berinfak dan juga agar diberikan pengganti. Dan di sini ada yang kedua hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, yaitu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Dan terus hubungannya apa dengan kuatkan iman? Ada yang tahu? Boleh? Apa? Tidak Bapak, coba kalian silakan berikan aja pendapat kalian. Bagaimana nanti sama-sama kita coba kita hubungkan di sini. Ayo. Ada yang tahu? Dengan berbagi, kuatkan iman dengan berbagi. Dan di dalam materi ini tadi dibahas tentang infak atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Oke, baik. Nah, jadi di sini kan sebenarnya sederhana saja. Dengan cara kita berbagi, dengan kita berinfak, maka keimanan kita akan bertambah, meningkat, dan keimanan kita itu menjadi kuat. Nah, jadi kenapa jadi bisa kuat kan? Contohnya saja nih, berbagi itu kan misalkan seperti sedekah, infak, itu kita pasti terasa berat kan? Kalau misalnya berpuasa, sholat kita bisa mengerjakannya. Tapi kalau berbagi, apalagi harta yang kita sayangi, itu kan lebih sulit. Benar gak? Nah, di situ jadi dengan cara kita memberikan sesuatu berupa infak atau sedekah itu, keimanan kita akan bertambah, akan meningkat, dan akan lebih kuat. Dari kita berinfak itu, ternyata harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita, tetapi ada hak orang lain. Oke, bagaimana? Sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Paham benar? Oke, paham sudah ya. Nah, kalau misalnya sudah paham, kita dari sini kalian berdiskusi. Mudah saja. Nah, di sini diminta kalian yang di depan sini untuk mengamati tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kalian cukup menjelaskan sedikit terjemahnya dan juga kandungannya. Dan juga kalau tidak cukup jelaskan terjemahnya dan juga penjelasan ayatnya secara singkat. Oke, baik, sudah kalian diskusikan yang ibu minta tadi. Kalau misalnya sudah, kalian minta tolong kalian bacakan hasil diskusi kalian. Silakan bacakan yang hasil diskusi kalian. Ya, berarti Hadis yang nomor 2 penjelasannya bahwa orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerimanya. Dan menurutnya menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan menerima orang lain.
Sudah? Sudah. Sampai di sini dari mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada yang semuanya sudah. Oke. Ya, terima kasih tadi diskusinya sudah bagus. Baik, di sini mungkin sudah paham ya. Kalau misalnya sudah paham, di sini kita akan memberikan tugas untuk PR saja. Silakan dinyatakan. Soal yang pertama itu tuliskan terjemahan hadis riwayat Bukhari dari Abu riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Sudah. Yang kedua, tuliskan terjemahan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Sudah. Ya. Yang ketiga, jelaskan isi kandungan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Terus soal yang terakhir yang keempat, jelaskan isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, cukup 4 soal saja, nanti kalian di rumah dikerjakan minggu depan nanti Oke, sampai di sini tidak ada yang ditanyakan. Baiklah, mungkin kita simpulkan saja pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Terus lagi dan mengangkat menggunakan seorang yang mengumpulkan matanya. Lagi. Nah, tadi kata temannya pembelajaran kita hari ini tentang kuatkan iman dengan berbagi. Dengan cara berbagi berinfak tadi maka keimanan kita akan bertambah kuat. Dan di sini dijelaskan ada 2 hadis dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang mana mereka akan mendoakan orang-orang yang berinfak atau memberikan hartanya agar diberikan berbagi. Dan yang kedua hadis riwayat dari Hakim bin Hizam yaitu yang mana tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya tadi orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Mungkin sampai di sini cukup ya untuk pembelajaran kita minggu yang akan datang, yaitu tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang fenomena alamnya. Jadi kalian bagaimana pelajari terlebih dahulu, nanti kalau misalnya ada yang belum paham kayak oke, mungkin sampai di sini tadi pembelajaran kita hari ini dicukupkan dan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Nah, semoga minggu depan kita dapat kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.